PT PLN Persero unit pelaksana transmisi Palembang. Adapun susunan acaranya adalah: satu, pembukaan; yang kedua, kata sambutan; yang ketiga, materi yang akan disampaikan oleh PT PLN, kemudian tanya jawab, dan yang paling adalah penutup. Untuk mengawali acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Acara yang pertama adalah pembacaan doa yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Wahyudi SPD. Kepada Bapak, silakan. Baiklah, sebelum kita membaca doa atau doa, ada baiknya kita membaca Al-Fatihah dulu supaya kegiatan ini, acara ini dapat tertarik Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fid jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa rahmatan minal maut. Allahumma hawwin alaina bisyaratil maut. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pada hari ini kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Berkatilah, perkenankanlah, ridhoilah acara kami. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kami, khususnya individual Palembang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Acara yang kedua adalah kata sambutan dari yang pertama Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Dosen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan nikmat sehingga dapat berkumpul di ruangan Lab Multimedia ini.
pada yang terhormat Bapak Andi Setiawan selaku manajer unit pelaksana transmisi Palembang serta timnya satu persatu yang tidak bisa kami sebutkan. Terima kasih telah berkunjung ke sini CP Negeri 22 Palembang ini serta Bapak Ibu wakil kepala sekolah, pembina OSIS dan guru-guru yang berada di ruang ini dan anak-anak yang ibu sayangi. Pak dari tim dari PLN, kami ucapkan terima kasih nih untuk memberikan materi edukasi bahaya listrik pada masyarakat umum, khususnya ke sekolah kami. Nah, ini suatu kebanggaan bagi kami dikunjungi di sekolah kami yang di pinggiran ini dari pihak PLN. Ya, kami tidak sangka kalau ada kunjungan ini dan pelaksanaannya sangat cepat. Kalau tidak salah hari Senin ya yang ada wakil kami, jadi mereka siang melihat saya kalau ada mau berkunjungan dan kemarin juga tiba-tiba ada langsung pelaksanaannya hari Rabu. Nah jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau seandainya penerimaan kami kurang berkenan ya dari sekolah kami, mohon maaf ya mungkin itu saja yang bisa kami juga di sini ya, saya lihat di sini selain edukasi bahaya listrik pada masyarakat umum khususnya anak siswa, saya dengar di sini ada bantuan untuk anak kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak dari pihak PLN ya atas bantuannya untuk anak kami yang dipilih untuk anak yatim piatu, anak yatim dan piatu. Di sini mungkin masih ada banyak kekurangan untuk pelaporan nanti oleh karena kami dapat kemarin pukul 1 untuk itu filenya kemarin, jadi mohon maaf barangkali ada isu ini nanti ya untuk filenya harus kami sampaikan untuk pelaporan dari Bapak Ibu ke atasan ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Bila ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah apa sambutan dari Bapak Sodiki, manajer Umum TV Bogor, PLN UPT Palembang. Kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya yang terhormat itu Bapak Kepala Sekretaris Departemen Pengelolaan ya dan kami juga seperti kepala sekolah sekretaris Departemen Pengelolaan dan guru-guru sekretaris Departemen Pengelolaan serta murid yang kami cintai. Perkenalkan nama saya Sodiki, yaitu baru. Saya di sini mewakili dari manajemen Departemen Pengelolaan. Terima kasih juga kepada orang ini untuk yang telah memberikan diri untuk kami melaksanakan program kami walaupun tidak mendapat dia. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Selain itu juga kami apresiasi pada masyarakat ini di sekolah. Kami juga melakukan program dari demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas pada saat ini adalah marilah bersama-sama kita mendengarkan materi tentang edukasi pada pada masyarakat umum yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Desa Koordinatori yang merupakan tim pelayanan dukungan kepada Ibu Presiden. Dan izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, kenal nama saya. Perkenalkan nama kakak Desa Kurnia Putri dari bagian hubungan Kedepangan Sosial UPT Palembang. Di sini kakak aja nggak sendiri, banyak ditemani oleh rekan-rekan kakak juga yang cantik dan ganteng, bisa dilihat di sekitaran itu yang kemeja kotak-kotak ya. Ini semuanya rekan-rekan kita dari UPT Palembang. Sebelumnya kakak ini adik-adik dari kelas berapa ya? 8. Ampulan ya, ada yang 9 ya. Puasa tak semuanya? Ya, kalau puasa semua. Sebelumnya kita bahas semangat kita dulu ya. Kalau Bapak bilang semangat pagi, jawabnya pagi gitu ya. Oke, bisa? Sambil tangannya di kepala gini ya. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, luar biasa. Setelah itu perkenalan dulu dong motivasi dulu. Oke, pada kesempatan pagi hari ini terima kasih sebelumnya kepada Company Widodo sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat memaparkan manfaat dan tenaga listrik kepada masyarakat umum. Salah satunya untuk kali ini kesempatan yang diikuti dengan dua. Langsung saja kita mulai. Nah, kita mulai dari apa sih manfaat listrik? Ada yang tahu kan mana manfaat listrik buat apa? Buat apa? Ngecas HP. Ngecas HP ya, yang paling sering dipakai. Kenapa? Penerangan, ya benar sekali. Ada lagi? Apa? Perkembangan teknologi. Ya, betul sekali. Ada lagi? Buat apa? Peralatan elektronik ya di rumah kita semuanya mesin cuci, televisi itu sudah pakai listrik. Yang paling dekat dengan kita itu charger, kipas angin, penerangan. Jadi banyak sekali manfaat listrik bagi kehidupan kita. Bayangkan dulu ketika listrik itu masih jarang ya, maksudnya masih belum menyentuh ke pelosok-pelosok itu masyarakat masih menggunakan lilin, masih pakai lampu minyak gitu ya. Jadi listrik belum merata. Kalau sekarang insya Allah listrik sudah bisa dinikmati sampai ke pelosok-pelosok. Nah, manfaat listrik itu seperti yang dilihat itu banyak sekali ya, terutama untuk menunjang sarana pendidikan, industri, penerangan, di pabrikan, elektronik dan juga kesehatan. Lalu bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Ada yang tahu? Listrik ini asalnya dari mana sih listrik? Ada yang tahu listrik dari mana? Disutet. Iya, salah satu prosesnya dia melalui sutet. Ada lagi yang tahu listrik dari mana? Ya, kita lihat ya. Nah, bagaimana proses penyaluran listrik bisa sampai ke rumah kita atau bisa sampai ke sekarang ke sekolah kita? Nah, jadi bisa dilihat kalau listrik itu kan udah belajar kan ya, listrik itu dihasilkan dari pembangkit listrik. Tahu kan pembangkit listrik ada tenaga air, tenaga uap, tenaga diesel, tenaga matahari, dan lain-lain. Nah itu listrik itu dibangkitkan. Jadi kita tuh ada 3 sistem ya, 3 proses bisnis kalau di PLN itu ada proses pembangkitan, proses transmisi, lalu proses distribusi. Jadi ada 3 garis besar. Nah pembangkitan ini ialah pembangkit PLTA, PLTB, PLTP, dan lain-lain. Tempat pertama kali listrik itu dihasilkan, jadi itu ibaratkan pabriknya, lalu masuk segalanya itu dinaikkan dan disalurkan melalui tower-tower transmisi. Masuk ke sistem transmisi. Tower-tower itu kan kalau ada yang tahu kan di sekolah ini kan ya, ada lihat kan tower tinggi itu tower SPT itu ya, tower SPT. Atau biasanya kalau kita dengar itu tower sutet. Jadi setelah dari pembangkit, listrik itu disalurkan melalui tower-tower transmisi. Tower-tower transmisi itu terhubung antar kabupaten, antar kota, antar provinsi. Dan lalu setelah melalui
tower transmisi, tegangan tersebut diturunkan melalui PI step-down masuk ke sistem distribusi. Jadi dari tegangan tinggi diturunkan ke tegangan yang lebih menengah lagi melalui sistem distribusi dan diturunkan lagi menjadi tegangan rendah baru bisa masuk ke konsumen. Konsumen ini ada banyak, ada industri, ada bisnis, rumah kita, sekolah, sosial, fasilitas publik dan lain-lain. Jadi proses listrik itu panjang ya. Pembangkit kalau di sini yang dekat itu ada di mana ya, di Borang, di Keramatan kalau kita gitu kan. Nah kalau untuk wilayah kerjanya ini PT Palawan itu ada beberapa GI yang paling dekat di sini mungkin GI Bukit Cibuntang ya, Bukit Cibuntang, GI Talang Ratu itu gardu induk yang paling dekat. Nah itu wilayah kerja kami itu gardu induknya. Yang paling jauh bisa untuk wilayah kerja di Sumatera Selatan ini kami ada GI Sungai Wiwit, ada Gunung Megang. Nah itu untuk wilayah kerjanya. Jadi sistem transmisi itu dia menghubungkan tower transmisi itu menghubungkan antara gardu induk tadi. Jadi kalau di sini Bukit Cibuntang ke Talang Ratu untuk tower transmisinya. Oke, nah selanjutnya ada nggak yang tinggal di SUTP atau SUTEP, ada nggak yang tinggal di rumahnya dekat atau di bawah kabel listrik yang SUTP SUTEP yang tower yang besar itu ada? Ada ya? Ada. Nah, ya, jadi boleh nggak sih sebenarnya tinggal atau beraktivitas di dekat SPP atau SUTEP? Mungkin ada yang pernah dengar berita kayak gitu kan? Nah, jadi boleh atau tidak berbahaya tinggal di sekitar SPP atau SUTEP? Jawabannya adalah boleh dan tidak berbahaya asalkan tidak memasuki ruang bebas atau melakukan aktivitas yang berpotensi bahaya di dekat SPP atau SUTEP. Jadi aman kok, asal kita tahu apa-apa yang membahayakan kalau dilakukan. Apa aja ya kegiatan yang membahayakan? Nah ini ada gambarnya, bisa dilihat juga di dalam sana ada buku catatan itu ada gambarnya juga untuk kegiatan yang membahayakan. Jadi tadi kan tidak berbahaya asal dia tidak memasuki ruang bebas dari SPP. Contoh kegiatan yang berbahaya kalau dilakukan di dekat kabel listrik ya, kita nyebutnya mungkin kabel listrik. Ini yang pertama meninggikan bangunan. Jadi meninggikan bangunan karena tadi ada jarak amannya. Jadi kalau rumahnya mau ditinggikan lagi, khawatir nanti atapnya itu terlampau dekat dengan kabel. Jadi khawatir timbul industri. Lalu yang kedua memangkas atau menebang liar pohon. Jadi kalau ada pohon di dekat kabel listrik, nah itu kalau ragu mau ditebang, hubungi petugas PLN terdekat aja nanti dibantu untuk penebangan karena khawatir nanti tidak terkira arah jatuhnya pohon itu malah timbul ledakan kayak gitu, malah menyentuh kabel listrik yang berbahaya untuk sistem dan juga untuk diri kita tentunya. Lalu menggali atau mengeruk tanah dekat instalasi. Jadi kan kalau lihat itu powernya itu besar kan, besar tingginya puluhan meter. Nah itu kalau kita ganti fondasi atau fondasi towernya, kita ada kegiatan pengerukan itu berbahaya karena khawatir nanti roboh towernya karena fondasinya udah tidak kuat. Nah ini yang keempat yang paling sering nih, kalau kakak lihat tadi sepanjang jalan tadi itu di kabel-kabel itu banyak sekali kawat-kawat lain apa benang-benang layangan nyangkut. Itu juga kegiatan yang membahayakan bermain layang-layang dekat kabel listrik. Khawatir nanti kalau layangannya putus bisa timbul ledakan atau kalau masih kita main terus masih kita pegang talinya nyangkut di kabel itu bisa terus ke kita. Bahaya ya. Jadi itu kalau jauh-jauh kalau mau main layangan jangan di dekat kabel listrik. Lalu yang kelima melakukan aktivitas pembakaran. Nah jadi kalau mau bakar sampah itu jangan pas di bawah kabel listrik karena khawatir nanti asap atau abunya itu atau apinya nanti membesar dan tidak terkendali jadi timbul kebakaran atau ledakan. Dan yang terakhir melakukan perusakan instalasi. Nah ini misalnya mencuri besi-besi towernya atau menabrak tiang listrik ya gitu, mencuri komponen-komponen instalasi itu juga kegiatan yang berbahaya. Nah kegiatan ini memang berbahaya jika dilakukan di sekitar SPP atau SUTEP dapat menyebabkan listrik padam, ledakan bahkan kecelakaan untuk diri kita, kecelakaan untuk manusia. Jadi kalau adik-adik melihat potensi bahaya tersebut bisa langsung lapor ke petugas PLN terdekat atau
1, 2, 3 untuk laporan kalau ada kegiatan yang membahayakan. Nah tadi kan Kakak bilang dia akan asal tidak memasuki ruang bebas. SPP, ruang bebas itu apa? Ruang bebas itu jarak terpendek antara konduktor dengan benda di bawahnya yang tidak boleh dimasukin apapun. Jadi misalnya ini kabel, nah jarak aman dia yang nggak boleh dilewati oleh benda apapun. Jadi misalnya ada bangunan, pohon itu nggak boleh lebih dari batas-batas tertentu. Ini contohnya, ini tower SUBD atau sudah itu kan. Nah ini misalnya dengan pohon itu jarak amannya 5 meter ya, ke ujung paling tinggi pohon. Dengan rumah juga 5 meter. Jadi dikhawatirkan kalau dia bangunannya ditinggikan lagi, misalnya 2 meter jaraknya dari kabel itu khawatir timbul induksi itu yang membahayakan. Jadi seperti itu. Oke, nah emang benar bahaya Kak untuk main layang-layang dekat kabel listrik. Coba kita lihat ya, ini ada videonya. Nah itu lihat video layang-layang ya, ini layangan, ada anak-anak yang main layangan. Ini tower STT itu timbul ledakan, timbul api dia, berbahaya. Apalagi kalau mainnya pakai apa kawat, benang kawat itu ya, untuk apa paritan ya. Untuk lawannya itu kan bisa pakai gelasan yang ada kawatnya itu, nah itu juga sangat berbahaya karena kabel STT itu dia kabel teranjang, jadi tidak ada isolasinya. Kalau itu kabel nih, tapi ada isolasinya jadi aman kita pegang. Kalau itu nggak ada langsung konduktornya, nggak ada isolasinya. Terus kayak contohnya tadi video bahaya pohon ya. Nah ini kalau pohon yang sudah terlampau dekat dengan kabel listrik, jadi dia suatu waktu induksi bisa terbakar dahannya. Pohon itu kan kalau tertiup angin dia dahan yang paling tinggi itu bisa tidak terprediksi kayak gitu pergerakannya, akhirnya bisa timbul api. Oke. Jadi itu bahaya listrik dan bahaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dekat SPT atau sudah sebelumnya. Mungkin dari pernah berpikir ini SPT itu yang besar ya, yang besar. Kalau yang di pinggir jalan tiang listrik yang biasa kita sebut tiang listrik itu dia kabelnya 3 itu loh, kabelnya 3 dan itu juga kabel telanjang yang ada isolasinya. Itu juga berbahaya, sama bahayanya sama mungkin kan. Untuk kabel yang kita biasa sebut tiang listrik yang biasa di pinggir jalan yang ada tiga kabel itu juga bahayanya sama dengan berbahaya. Nah selanjutnya apa sanksi kalau ada orang yang tidak memenuhi keselamatan kelistrikan sehingga mengganggu keselamatan atau keberlangsungan penyediaan tenaga listrik dari diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Itu bisa didenda uang sebanyak 500 juta atau penjara selama 3 tahun. Itu kalau ada yang melakukan pengerusakan instalasi, misalnya melakukan pencurian listrik, nah itu bisa dikenakan pidana. Apalagi kalau ada unsur sabotase, misalnya dia dengan sengaja mau matiin listrik PLN, gitu. Mereka nggak suka PLN, berusaha matiin listrik PLN, akibatnya gangguan meluas dan ada unsur sabotase atau unsur kesengajaan, itu bisa pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Karena kan listrik kita itu kan dibutuhkan banyak orang ya, kalau listrik mati itu bisa terkendala semua sektor kayak gitu. Dulu kan pernah ya kita blackout yang LRT mati, semuanya mati, itu berhari-hari ikan koi mati, itu bayangkan kan sudah banyak kerugian yang kita tanggung akibat listrik mati. Oleh karena itu tugas kita bersama untuk menjaga kehandalan listrik. Nah kalau untuk tadi kan untuk di luar ya, di luar rumah. Kalau di dalam rumah apa? Di dalam rumah ini contohnya hindari penumpukan steker atau colokan pada satu tempat.
Nah, jadi kan biasanya kita kalau ada colokan itu ditumpuk lagi pakai, kalau yang 3 itu nanti ditumpuk lagi, nah itu yang berbahaya karena bisa timbul panas. Jadi usahakan yang satu colokan buat satu peralatan listrik, jangan ditumpuk. Yang kedua, periksa secara rutin instalasi listrik kalau ada kabel yang terkelupas. Nah, ini juga adik-adik harus hati-hati kalau ada kabel listrik yang terkelupas di rumahnya, itu hati-hati bisa setrum, bisa diisolasi atau diganti kabel ini. Dan juga pencurian listrik juga berbahaya. Nah, ini tadi akibat kalau kita melakukan kegiatan berbahaya tersebut bisa memadamkan listrik atau blackout, bisa timbul kebakaran, bisa tersengat listrik hingga mengakibatkan luka bakar bahkan kematian akibat penilaian dan bisa powernya roboh. Kalau powernya roboh itu lama proses pemulihannya, lama proses recovery-nya, lama pembangunan ulangnya. Oke. Dan terakhir ini dari PLN ada launching nama aplikasi namanya PLN Mobile. Jadi itu bisa di-download di HP Android, di Play Store. PLN Mobile namanya itu berfungsi untuk banyak hal ya, bisa bayar listrik, beli token, lapor gangguan, bisa melalui PLN Mobile. Jadi kalau misalnya ada yang mati lampu bisa lapor dari PLN Mobile. Bisa diinput nanti rumahnya di mana, gangguannya apakah gangguan rumah adik sendiri atau yang lain informasi, nanti dengan cepat PLN bakal tidak lanjut kayak gitu untuk aplikasi itu. Dan memudahkan kita supaya nggak repot-repot lagi ke nomor PLN buat bayar listrik di kamar, bisa dari rumah langsung bayarnya. Oke, yang terakhir kita dan harapan PLN ini dengan adanya edukasi ini semoga kita dapat menjaga jaringan listrik bersama karena mencukupi kenyamanan bersama. Lalu memanage PLN untuk memangkas bila ada ranting atau pokok yang mendekati jaringan listrik, dan instalasi PLN dipelihara dan dikontrol secara periodik. Mohon bantuan kita untuk mengawasi dan menjaga keberadaannya, dan terakhir listrik dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mungkin sekian untuk pemaparan materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan mau ditanya. Ya boleh disebutkan namanya dan kelasnya. Nama saya dari Indonesia dari kelas 75. Saya ingin bertanya, kalau kita lagi meter HP, saja dalam keadaan hidup dan kita gunakan untuk menelpon, sebenarnya tidak ya Kak? Dan apa program ini? Baik dulu. Ya, jadi apa tadi pertanyaan, kalau kita sambil menekan HP itu bahaya atau enggak? Ya, jadi sudah banyak kejadian sebenarnya kalau sambil menekan HP itu baiknya nggak boleh sambil dimainin, karena itu kan ada arus listrik yang mengalir ke peralatan elektronik kita kan. Jadi itu berbahaya, kan ada pernah kasus gimana ya di Jepang apa di China itu meledak HP-nya, kita nggak bisa itu. Nah itu jadi berbahaya. Jadi kita usahakan kalau memang lagi ngecas HP itu jangan sambil dimainin, karena kan ada proses perpindahan energi dari colokan listrik ke HP kita. Dan kita kalau sebagai manusia kita merupakan pengalihan listrik, kita juga pengalihan listrik kita. Intinya aja kalau kita bisa setrum, kalau ada air juga, air ketika hujan misalnya, terus ada kabel yang terkelupas, itu bisa mengantarkan listrik ke badan kita, bisa setrum. Namanya juga kita mencet HP itu. Jadi baiknya memang kalau lagi mencet HP itu jangan sambil dimainin. Oke, cukup. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dari belakang 4. Di sini saya ingin bertanya, jika membuat kerusakan listrik dengan tidak sengaja, apakah masih dikenakan pidana? Ini sebenarnya. Siapa tadi Rizky Aditya ya? Jadi apabila melakukan pengusahaan listrik dengan tidak sengaja itu misalnya apa? Misalnya apa itu? Misalnya kalau melakukan pengusahaan listrik tidak sengaja mungkin sebatas di dalam rumah mungkin kayak gitu ya.
yang dimaksud tadi di ancaman pidana itu kalau dia mengganggu keberlangsungan penyediaan listrik orang banyak kayak gitu. Contohnya memang dia mengganggu tiang listrik kayak gitu, mengganggu tiang listrik itu kan otomatis bukan rumah dia sendiri yang terganggu dan dia unsur sengaja kayak gitu, bukan tidak sengaja. Jadi kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa asal tidak mengganggu penyediaan listrik banyak orang. Kemudian banyak orang. Oke? Oke, ada lagi yang bertanya? Terima kasih pada Rizky. Ada lagi yang bertanya? Boleh Pak, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat saya nanya, di dekat rumah saya itu ada pohon besar. Pohon besar itu sampahnya banyak dan mengganggu sekali atau kabel listrik itu. Jadi gimana cara? PLN nanti PLN mungkin yang akan menghubungi pihak yang punya sektor kayak gitu asal ada laporannya. Bisa laporkan itu biasanya kalau di yang listrik misalnya kalau tegangan pandang yang di sekitar meja itu ada kadang ditanyakan keberadaan di mana ada perubahan apa kayak gitu nanti dari PLN call center itu menghubungi unit terdekat yang terkait atau bisa melalui tadi aplikasi PLN mobile untuk potensi bahaya gangguan ya kalau itu ya seperti itu Pak. Jadi laporkan saya dulu hal-hal yang berpotensi bahaya supaya tidak terjadi tadi semuanya robot dan menimpa jaringan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Benarnya Pak. Ada tambahan dari Pak Jadi. Mungkin itu sudah dibahas tadi. Mudik, karena ini lagi musim mudik ya. Ditinggal lupa mematikan listrik, udahnya kipas angin hidup terlalu lama. Semakin peralatan itu semakin jalan itu kan semakin panas. Sama kayak tadi pertanyaannya api kan. Api kan karena ada dua sumber kan. Satu sumber dari energi listrik, satu lagi dari sumber radiasi dari api itu sendiri akan cepat panas. Jadi lebih baik tadi HP-nya harus dimatikan. Kalau untuk di rumah juga kayak colokan itu harus satu peralatan satu, jangan ditumpuk. Karena semakin ditumpuk semakin nampak panas gitu ya. Semakin lama semakin ini lama, mungkin prosesnya lama, cuman pas pada waktu tertentu dia akan menyebabkan kebakaran. Nah kalau untuk di
tower sendiri kayak main layang-layang, setelah dijelaskan tadi kayak pembakaran, ada pendirian tenda, mungkin banyak yang terdengar juga kan pendirian tenda dan yang kita harus juga memperhatikan itu. Mungkin demikian. Kalau ada pertanyaan lagi boleh. Terima kasih Pak Sodikin. Gini Pak, sebenarnya di tempat saya itu ada dua permasalahan tentang masalah listrik. Yang pertama itu di dekat lorong saya itu ada tiang listrik, tapi itu mengenai badan jalan Pak. Jadi posisinya ini tembok rumah dan listrik itu di sini diletakkannya. Jadi ketika ada mobil yang mau masuk itu sangat terganggu Pak. Nah pada suatu saat itu pernah terkumpul dengan mobil, tapi alhamdulillah kompor dikit Pak tiangnya, tidak sampai roboh. Nah itu bagaimana solusinya? Kemudian yang kedua Pak, di depan jalan rumah saya itu di Jalan Sukawinatan, untuk di RT 36 di lorong Kesatria itu pernah kejadian bahwa gardu kami itu terbakar Pak, tetapi sudah ditindaklanjuti oleh PLN. Nah tapi di sini Pak memang listrik kami hidup, tapi di situ ada mobil PLN yang lama sekali Pak, sampai berbulan-bulan Bapak. Nah sehingga hal ini bisa arus kendaraan kami kadang-kadang macet, kadang-kadang terganggu dan sebagainya. Jadi kami minta penjelasan dari Bapak bagaimana solusinya ini untuk menghadapinya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Masalah pertanyaan masalah yang listrik ya, itu bisa kita infokan ke pihak PLN atau kita telepon di 123 kita geseran. Nah kalau kita ini bisa juga kayak dapat apa tanda tangan warga juga kan gitu Pak. Kita di beberapa panjang kita digeser. Ada ya jadi bisa kita lakukan. Yang pertanyaan kedua mungkin yang dimaksud ini kayak kontainer itu adalah pengganti jadi untuk sementara karena trafonya itu meledak, kemungkinan ada gangguan di trafo itu. Nah untuk mengatasi ini kan kami ada namanya trafo mobile. Trafo mobile itu adalah sejenis trafo pengganti untuk sementara. Nah itu mungkin karena belum diganti lama itu karena mungkin proses pengadaan trafo yang ada. Nah, kalau sudah ada pengadaan trafo yang sudah ada itu langsung diganti dengan yang ada yang trafo itu diganti. Terima kasih Ibu dan Pak Dika atas pertanyaan dan jawabannya. Bu Rosdiana, Neswa. Ayo ada yang mau tanya, kalau nggak ada yang mau tanya kami yang tanya, ayo siapa yang berani jawab. Dari kakak aja ya pertanyaannya, boleh ya. Kalau ada yang bisa jawab silakan maju. Oke, siapa yang bisa jawab maju ya, nanti dapat hadiah. Pertanyaannya, sebutkan 3 contoh kegiatan yang membahayakan jika dilakukan di sekitar jaringan listrik. Tapi maju jawabnya maju, ayo maju. Siapa yang berani maju? Kenalan dulu namanya siapa? Nama aku Sinta Nadia. Jawabannya pohon kebakaran, bermain layang-layang, pencurian yang Untuk satu ya, tepuk tangan dulu untuk siapa tadi? Jawabannya benar ya, tak 3 malah jawabnya 4 ya.
Tadi disebutin tadi pembakaran sampah dekat jaringan listrik, pengerusakan atau pencurian, main layang-layang, sama pemangkasan pohon secara sembarangan itu dapat berpotensi mengakibatkan gangguan listrik. Oke, ada lagi masih yang mau tanya? Ada lagi? Satu lagi pertanyaan boleh ya dari Pak Sodikin, nanti kalau ada yang bisa jawab itu ditanya. Pertanyaan yang ini ya, tadi kan dari di awal tadi sudah dijelaskan ya, tadi bagi yang menyimak sebutkan ini proses dari listrik sampai ke rumah, ya kan prosesnya itu. Ya. Siapa yang mau coba jawab? Gak apa-apa, kurang-kurang dikit gak apa-apa. Yuk. Cantika tadi ingat gak dari mana? Ada 3 proses bisnis kan tadi? Yang bisa jawab? Mau coba jawab? Tiga dari apa aja minimal. Iya, nggak apa-apa ya. Nyangkut-nyangkut dikit nggak apa-apa. Ya, ada itu lagi. Beda ya? Kembar. Oh, kembar. Kembar. Yang mana? Mana jadi kan? Yang cowok apa sih ini? Oh ya nanti udah oke, yang lain ada ya karena nanti. Ini mungkin lagi. Perkenalkan, nama saya Yudi Fernandes dari 74. Jawabannya adalah proses pembangkitan transmisi dan Tes. Contohnya kalau pembangkitan apa contohnya Pak? pembangkitan dari pabrik Tenaga apa? tenaga listrik, Tenaganya tenaga apa aja? tenaga listrik air, angin, dan Api. Panah. Ya oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk siapa junior ya? Mungkin benar ya saya walaupun ini jadi prosesnya dari pembangkitan itu ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, atau PLTU tenaga uap, ada juga PLTB tenaga diesel, atau PLTP panas bumi. Di kita juga ada yang panas bumi di daerah Waringin ada panas bumi, dan Lampung di Hulu itu ada panas bumi. Itu dibangkitkan, udahnya disalurkan di transmisi itu dari tegangan 11,5 kV 11.500 volt dinaikkan menjadi 150.000 volt atau 275.000 volt, bisa juga 500.000 volt atau 70.000 volt dialirkan ke bawah lewat jalur transmisi. Nah, cukup panjang memang. Nah, udah dialirkan itu diturunkan lagi melalui trafo step down di gardu, diturunkan menjadi 20 kV. 20 kV itu bisa dipakai untuk industri dia pakai jaringan 20 kV. Nah, satu jaringan 20 kV yang listrik ini ada yang 3. Nah, di situ ada trafo lagi yang disebutnya trafo yang di bawah di berdiri di tiang itu. Nah, itu diturunin lagi jadi 220 sampai 380 volt baru sampai ke rumah. Lebih panjang, lebih kayak. Baik, terima kasih tadi kita atas penjelasannya. Jadi proses penyaluran listrik itu sangat panjang ya, sangat panjang. Kalau kadang mati lampu itu berarti mungkin di mana dia terjadi gangguan. Gangguannya tentunya gangguan yang tidak diinginkan oleh kita ya, apalagi oleh PLN. PLN itu tidak mau juga mati listrik, cuman kadang-kadang ada gangguan dari eksternal tadi yang tidak kita duga-duga, kayak dari layangan, dari pohon dan lain-lain. Oke, cukup ya mungkin ya adik-adik ya. Oke, kalau cukup kita tutup sampai sini untuk edukasi bahaya listriknya. Semoga bermanfaat dan kami harapkan di sini kita sama-sama selaku
masyarakat yang membutuhkan listrik dapat menjaga keandalan instalasi listrik PLN demi kenyamanan kita bersama. Baik, terima kasih atas perhatian dari adik-adik. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan silakan disampaikan ke teman-temannya, ke orang tuanya, ke keluarganya tentang bahaya listrik supaya listrik kita tetap andal dan kita juga selamat kayak gitu dalam menggunakan listrik ya. Baik, demikian mungkin pemaparan dari Kak Tessa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih kepada Kak Tessa beserta Pak Sodikin yang telah memberikan penjelasan tentang manfaat dan bahaya tentang listrik. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara selanjutnya adalah penyampaian santunan anak yatim dari IBM PLN yang akan disampaikan oleh Bapak Ibnu. Kepada Bapak, disilakan. Untuk anak-anakku sekalian yang mendapatkan santunan, segera untuk mengambil tempat. Jadi sebenarnya dari GBK itu adalah yayasan baik jurnal, yayasan zakat PLN, di mana dana itu adalah dana dari pegawai-pegawai PLN di kemudian semoga yang bisa dapat bermanfaat membawa berkah bagi kita semua. Bisa dapat agak berapa? Anak sekalian untuk segera tempat masing-masing. Pakai ada foto bersama di depan.
acara selanjutnya adalah penutup. Untuk menutup acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak dan Ibu-ibu sekalian beserta anak-anakku sekalian, kita ada acara dokumentasi. Nanti ada